warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya Mem Nova dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas materi bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, proses pemilihan umum sedang berlangsung. Kemudian gambar 2 juga sama, proses pemilihan umum, akan tetapi gambar 2 ini pemilihan ketua OSIS. Gambar di atas adalah kegiatan pemilu yang sedang berlangsung. Nah, pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang dinamika demokrasi di Indonesia, terlebih dahulu Mem akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui telaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Yang keempat, setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar. Untuk poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah penerapan sistem demokrasi, yang kedua sistem demokrasi Pancasila, yang ketiga dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan yang keempat membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri dari demokrasi. Yang pertama, prinsip. Prinsip demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Kemudian macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu terbagi menjadi demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan sistem referendum. Sedangkan berdasarkan titik perhatian, terbagi menjadi demokrasi formal, material, dan gabungan. Dan berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Sedangkan untuk ciri demokrasi, yang pertama keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan.
Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers. Yang keenam, pemilu yang jujur dan adil. Dan yang ketujuh, pengakuan terhadap perbedaan. Yang kedua adalah sistem demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian yang kedua, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga adalah asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Di sini disebutkan apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Itu adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian ciri-ciri demokrasi Pancasila. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila, yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi inti dari kedaulatan ada di tangan rakyat itu bisa diibaratkan ataupun bisa diartikan sebagai semua pemerintah baik dari pusat sampai dengan di daerah, tujuan dari kinerja pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Kemudian ciri yang ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban. Kemudian ciri yang berikut adalah penghargaan hak asasi manusia. Kemudian yang berikut adalah tidak menganut sistem monopartai. Kemudian ciri yang berikut adalah tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan rakyat. Yang berikut adalah aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Dan yang terakhir adalah tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Kemudian yang kita bahas berikut adalah asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Adapun asas demokrasi Pancasila terbagi menjadi 2. Yang pertama asas kerakyatan dan yang kedua asas musyawarah. Sedangkan untuk fungsi demokrasi Pancasila dia terbagi menjadi 6. Yang pertama menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara. Kemudian yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Poin C yang kita bahas adalah dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Diawali pada periode 1945 sampai dengan 1949. Demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Kemudian pada periode 1949 sampai dengan 1959, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kemudian pada periode ketiga 1959 sampai dengan 1965, pada periode ini
Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan. Periode keempat 1965 sampai dengan 1998, pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan. Dan pada periode 1998 sampai dengan sekarang, pada periode ini terjadi reformasi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kehidupan demokrasi nantinya yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokrasi, kemudian budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar bahwa yang mana seluruh warga negara itu sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil, dan yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk perilaku demokrasi tercermin dalam sikap sebagai berikut. Yang pertama, taat hukum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang keempat, memilih pemimpin dengan cara demokratis, dan yang kelima, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Ini harus kita garis bawahi karena terkadang banyak orang yang sering menuntut haknya tapi kewajiban belum dipenuhi. Sedangkan dalam demokrasi, sikap demokrasi itu tercermin dari bagaimana kita menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebebasan menyatakan pendapat. Ini juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Demikianlah penjelasan dari sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi.